Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa. Kita boleh sama-sama berkumpul dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah malam pujian penyembahan kita hari ini. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang boleh melawat setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini berada, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, amin. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami persilakan Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan, kami percaya ada pemulihan yang boleh terjadi. Hadirat Tuhan bertahta di tempat ini. Kami persilakan Roh Tuhan bertahta di tempat ini. Kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami seluruhnya, dan kami percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah yang menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Haleluya. Kaulah yang ajaib Tuhan. Kami terima kuasa-Mu.
hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kau yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Oh,
bekerja Tuhan, bergerak maju, memasuki kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan bagi gereja ini. Tidak ada satupun yang tertinggal, tapi Roh Tuhan membangkitkan setiap kita. Api Tuhan membakar setiap kita. Oh Holy Spirit, Holy Spirit, God. Oh, we need your presence. Yes, yes, yes. Jesus, Jesus, Jesus. Kami sedang menyaksikan tangan Tuhan bekerja. Sedang menyaksikan tangan Tuhan sedang bekerja. Yes, yes, yes. Oh Jesus, oh Jesus. Oh ya. Roh Tuhan membawa setiap kami bergerak maju, masuk dalam gelombangnya Tuhan, kegerakan Roh Kudus. Ya how great you are, how great you are. Tuhan menyatakan kuasanya dalam hadiratnya. Mari sama-sama
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami ada di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan menjadi kekuatan kami. Hadirat Tuhan menjadi sukacita. Hadirat Tuhan menjadi damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit, kami berada di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah satu sukacita yang besar. Itu adalah satu pengalaman yang gak pernah kami lupakan Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, di waktu-waktu ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan-Mu. Kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kemauan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan tanpa mendengar suara Tuhan, kami akan menghadapi banyak rintangan dan kami akan terus gagal. Tapi karena kami dengar suara Tuhan, kami akan mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang terus masuk di dalam kemuliaan, dan kemuliaannya semakin besar Tuhan. Ini setiap kami berbeda-beda tempat Tuhan, tapi kami percaya kami ada di satu roh, kami ada di satu spirit yang haus dan lapar akan firman Tuhan, yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan yang lebih luar biasa lagi Tuhan, yang lebih dalam lagi. Ini waktu-Mu, kami persilakan Engkau untuk berbicara, mewahyukan, mengurapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk masuk di dalam berkat firman Tuhan-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya menyapa untuk semua Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara berada di rumah, atau berada di tempat kerja, masih bekerja, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya percaya Bapak Ibu akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Hari ini saya mau lihat berapa banyak yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita banyak berbicara tentang blessing for all season. Maksudnya berkat-berkat yang lahir, yang keluar karena kuasa perkataan kita. Ketika kita mendeklarasikan sesuatu hal, itu akan terjadi. Tahun ini kita berbicara bagaimana kita berlaku, kita bertindak sehingga berkat-berkat itu mengalir di dalam kehidupan kita, keluarga kita, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara bahwa semua itu akan mendatangkan ucapan syukur yang melimpah-melimpah. Oleh sebab itu tema kita tahu sendiri, GKARI tahun ini Bapak Ibu Saudara. Ia berbicara tentang musim. Saya percaya di dalam hidup kita, musim selalu berganti. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau di Indonesia sekarang sudah kita mulai memasuki musim hujan ya Bapak Ibu Saudara. Setiap hari saya lihat di rumah saya, bahkan ketika saya merekam ini Bapak Ibu Saudara, sedang ada hujan di luar sana. Tapi kita berbicara tentang mungkin 2-3 bulan lalu Bapak Ibu Saudara, itu beda. Tetapi maksudnya seperti ini, di dalam kehidupan kita musim selalu berganti. Tapi doa senior pastor kita, Pastor German, dan tim, dan seluruh full timer, bahkan juga sinode, mereka mendoakan tidak peduli musimnya apa. Tidak peduli musimnya apa, tapi Bapak Ibu Saudara selalu bisa untuk merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tidak peduli musimnya apa, tetapi Bapak Ibu Saudara selalu bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang lebih luar biasa, yang sempurna, yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini saya sangat excited untuk membagikan satu firman Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua di tempat ini. 2 Korintus 9 ayat 8 katanya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, termasuk kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu Saudara hari ini sangat-sangat menangkap. Kita cuma punya waktu 30 menit, tapi saya percaya ketika Bapak Ibu menangkap, 30 menit akan menjadi satu awalan start yang sangat-sangat luar biasa, menjadi satu putar balik Bapak Ibu Saudara ketika kita berada di jalan yang salah. Sisihkan waktu 30 menit, siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat firman Tuhan. Amin. Amin.
Berbicara tentang kasih karunia dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, itu juga berbicara tentang anugerah. Tahun ini kita juga berbicara bagaimana anugerah melimpahi hidup kita. Ucapan syukur tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita tidak hidup di dalam anugerah. Ketika kita hidup di dalam ketika kita tidak hidup di dalam anugerah, itu akan membuat hidup kita bersungut-sungut. Kita akan susah sekali untuk mengucap syukur. Karena kita hidup dalam anugerah, maka kita sangat bisa untuk mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Jadi, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia atau anugerah kepada kita. Ini menjadi doa saya hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa anugerah inilah yang Tuhan curahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Anugerah seperti apa? Anugerah untuk kita hidup berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berarti berkecukupan itu tidak kekurangan apapun. Karena Dia adalah gembala yang baik. Katanya Dia adalah gembala yang baik. Kita tidak kekurangan apapun, Bapak Ibu Saudara. Ini berarti kita hidup berkecukupan di dalam segala sesuatu. Di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, Dia Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang membuat hidup kita berkecukupan karena anugerah. Tapi tidak berhenti di dalam berkecukupan. Allah bahkan membuat kita hidup berkelebihan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak cuma cukup untuk hidup standar aja, tapi kita hidup di dalam berkat yang berlebih. Kita hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Doa saya sekali lagi, berkat seperti ini yang kita terima. Bukan berkat yang cukup, tetapi berkat yang berlebihan, Bapak Ibu Saudara. Bukan tuaian yang biasa, tetapi tuaian yang tidak biasa. Bukan tuaian yang biasa, tetapi tuaian yang tidak biasa. Bukan kemenangan yang biasa, tetapi kita masuk di dalam kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Saya sekali lagi berdoa, ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan lakukan. Ini yang menjadi bagian Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita hidup di dalam anugerah, sehingga kita hidup di dalam bukan sekedar berkecukupan, tapi hidup yang berkelimpahan. Saya juga berdoa profesional muda, orang-orang muda yang sekarang sedang bekerja. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun teman-teman muda berada sekarang, mungkin resenya 20-30 tahun. Saya berdoa, apapun corporate-nya, apapun pekerjaannya, saya percaya, saya melihat bahwa Tuhan akan bawa karir Anda terbang tinggi di 2021. Walaupun kita hanya punya mungkin 1 bulan lebih sedikit, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa bagi seluruh profesional muda bahwa kehidupan teman-teman muda 20-30 tahun yang berada dalam range umur 20-30 tahun, maksud saya, akan terus maju. Karir Anda akan terbang tinggi. Akan ada promosi-promosi yang Tuhan kerjakan. Bahkan promosi yang Tuhan kerjakan itu rasanya mustahil. Belum pernah orang-orang mengalaminya. Orang-orang di umur Anda atau dalam sejarah perusahaan Anda belum pernah mengalaminya, tapi Anda mengalaminya. Sehingga itu menjadi berkat, itu menjadi contoh bahwa anak-anak Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak mustahil. Hal-hal yang mustahil maksud saya. Bahkan bukan itu aja, doa kami, doa gereja, doa senior pastor kita. Bagaimana seluruh pengusaha-pengusaha. Saya melihat di GKRI Haleluya banyak sekali orang-orang yang mempunyai usaha-usaha. Tuhan akan memperlakukan istimewa seperti apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ishak, di mana Ishak menabur dan dia akan menuai 100 kali lipat. Saya berdoa benih yang ditabur oleh seluruh pengusaha GKRI, jemaat GKRI Haleluya tahun ini, Bapak Ibu Saudara, akan ada tuai 100 kali lipat, karena engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pegang firman Tuhan ini. Kita punya waktu 2021 menutup 1 bulan lebih. Mungkin ya 40 hari sekian. Tapi saya percaya masih ada waktu untuk Tuhan melakukan perkaranya. Haleluya. Jadi Tuhan melimpahkan kasih karunia untuk kita berkecukupan, tetapi kita terus mengalami berkelimpahan kebajikan. Kata kebajikan di dalam bahasa Inggris itu adalah good works atau perbuatan baik. Jadi Tuhan memberikan kita anugerah
supaya kita berkecukupan, bahkan berlebihan, supaya kita menjadi berkat. Bukan kita berkelebihan, tapi yang lebih itu kita buat diri sendiri, tidak. Namanya gelas yang penuh, bahkan airnya tumpah-tumpah, itu pasti akan mengalir ke sekelilingnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan memberikan kita anugerah supaya kita berkecukupan dan berkelebihan, supaya kita bisa jadi berkat buat orang, Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi satu dasar kehidupan Kristen, itu menjadi satu dasar kehidupan anak-anak Tuhan, bahwa hidupnya tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita dibuat cukup Tuhan, kita dilimpahi anugerah untuk kita menjadi berkat. Sehingga ayat 11 dibilang, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan apa, Bapak Ibu Saudara? Dibilang yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Wah, puji Tuhan, ini berkat firman Tuhan sesuai sekali dengan tema kita tahun ini. Inilah yang akan membuat kita hidup di dalam ucapan syukur. Dan inilah yang membuat orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, perusahaan kita, universitas kita, sekolah kita, usaha yang kita jalankan, itu bangkit ucapan-ucapan syukur. Ayat 11 dibilang bahwa membangkitkan syukur kepada Allah karena apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kehidupan kita terdesak, tapi Tuhan tolong, pastinya kita mengalami ucapan syukur. Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi memang tidak berhenti kepada situ. Tidak berhenti kepada hal itu aja. Setelah Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau pakai kita untuk nolong orang lain. Jadi kalau Tuhan menolong kita, ada ucapan syukur. Tuhan mau pakai kita untuk menolong orang lain, untuk mereka mengalami ucapan syukur juga, untuk mereka bisa memuji menyembah Tuhan juga, untuk mereka bisa berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Mereka bisa bersuka cita, mereka bisa penuh, mereka balik lagi. Yang tadi mungkin hidupnya sudah lost, sudah hilang, akhirnya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Dan itu menjadi ucapan syukur yang luar biasa yang belum pernah mereka ucapkan. Tuhan mau kita, menolong kita, dan kita menjadi penolong buat orang lain. Doa saya tahun ini Bapak Ibu Saudara, hari ini tahun ini sorga akan kebanjiran ucapan syukur oleh setiap jemaat-jemaat GKRI, haleluya, yang menaikkan ucapan syukur, haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami anugerah itu, kita perlu tahu rahasianya. Karena anugerah ini bukanlah satu fisik, maksudnya yang bisa semua orang alami. Ini adalah hal supranatural yang dikerjakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengandalkan, kita perlu tahu rahasianya. Karena orang-orang yang tidak mengetahui rahasianya tidak bisa menerima anugerahnya. Saya ajak Bapak Ibu membuka Efesus 3 ayat 1 dan 2. Efesus 3 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 2, saya ingin Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan secara perlahan. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi karena orang lain, tugas penyelenggaraan kasih karunia itu dipercayakan kepada Paulus. Saya percaya ayat 2 ini juga menjadi panggilan kita. Ini juga menjadi hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Paulus diberi tugas menyelenggarakan kasih karunia. Ada 3 hal yang mau saya bahas. Yang pertama adalah tugas atau amanat atau mandat. Tugas untuk menyelenggarakan. Yang tadinya belum ada, itu diselenggarakan, itu diadakan. Yang tadinya belum ada, itu diimpartasikan. Jadi tugas untuk menyelenggarakan, tugas untuk mengadakan, tugas untuk mengimpartasikan, tugas untuk mendeklarasikan. Mendeklarasikan apa? Tugas untuk menyelenggarakan, mendeklarasikan, mengimpartasikan kasih karunia atau anugerah. Bapak Ibu ingat gereja kita? Nama gereja kita apa? Gereja Kasih Karunia. Oh, ini saya rasa ini tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai nama
gereja adalah kita termasuk dari bagian GKARI, Gereja Kasih Karunia Indonesia. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, ini harusnya firman Tuhan hari ini, dan status kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Dan orang-orang hidup dalam kasih karunia bukan buat sendiri aja, tetapi orang-orang yang menyelenggarakan kasih karunia, orang-orang yang mengimpartasikan kasih karunia, orang-orang yang menjadi saluran untuk orang-orang bisa menerima kasih karunia atau anugerah itu. Kita lanjut Efesus 3 ayat 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi rahasia kerajaan Allah, rahasia untuk menerima anugerah itu adalah dengan pewahyuan. Bapak Ibu Saudara, Anda hanya bisa mengerti rahasia kerajaan sorga kalau kita menerima pewahyuan. Tanpa pewahyuan, kita nggak mampu ngerti. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, sekolah S1, S2, S3 itu tidak menjadi jaminan Bapak Ibu Saudara menerima pewahyuan. Tapi bukan berarti bodoh juga. Tetapi kepandaian tidak ada urusannya dengan mengalami rahasia kerajaan Allah. Karena semua itu bukan bagian kita. Kita hanya buka hati dan Tuhan menyatakan wahyu. Doa saya sementara dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, jangan pandang orang, jangan pandang keadaan, tetapi Bapak Ibu rindukan sesuatu, ekspektasikan sesuatu yang lebih luar biasa. Buka hati Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan menerima pewahyuan. Untuk bisa menerima pewahyuan, ada di satu buku tentang apostolik profetik, bahwa menerima pewahyuan butuh pengurapan. Dan di dalam pengurapan itu saudara butuh doa puasa. Saudara butuh terlibat di dalam doa, sehingga kita bisa mengalami pengurapan, dan pengurapan itu akan membukakan wahyu, akan membukakan pintu-pintu wahyu akan datang kepada kita. Lalu untuk menerima pengurapan, Anda butuh kerendahan hati. Bapak Ibu, kita semua butuh kerendahan hati untuk menerima pengurapan. Tanpa kerendahan hati, hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mendengar firman Tuhan, itu tidak ada sama sekali pewahyuan. Tanpa kerendahan hati, ketika senior pastor kita berbicara tentang deklarasi, Anda tidak akan menerima. Makanya mungkin kita pernah masuk di dalam kehidupan, kita menolak firman Tuhan, kita menolak berkat, kita menolak tentang deklarasi, kita menolak tentang tuayan, karena tidak ada urapan di situ. Dan ketika tidak ada urapan, tidak ada pewahyuan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini terima firman Tuhan benar-benar dengan lengkap, dengan semuanya. Jangan pasang gap, jangan pasang sekat-sekat untuk menerima berkat firman Tuhan. Hari ini karena saya percaya Tuhan sedang menyediakan pengurapan dan pewahyuan ketika kita hidup dalam kerendahan hati, ketika kita hidup dalam hati yang benar. Jadi tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa menerima pengurapan dan pewahyuan. Kita juga butuh lapar rohani. Karena kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar, karena mereka akan dikenyangkan. Kita akan dikenyangkan dalam pewahyuan dan pengurapan. Saya mau sharing satu hal yang menarik yang saya baru rasakan minggu lalu, Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu, saat ibadah 1-2 saya melayani, tapi kebetulan saya tidak melayani di ibadah Next Gen. Tapi ada satu dorongan yang saya rasa hari itu saya seakan-akan Tuhan berbicara, Roh Kudus ingatkan, hari ini kamu fokus dulu yuk, nikmatin hadirat Tuhan. Sebenarnya ada satu kendala yang sebenarnya saya bisa main, tapi kok rasanya saya hari itu Roh Kudus bilang kuat untuk kamu nikmatin. Kamu rest dulu sebentar. Hari itu jam itu kamu nikmatin aku dulu. Lagu pertama, tiba-tiba ketika saya nyanyi, ketika saya menyembah Tuhan dengan medley-nya, ada satu lagu, itu tiba-tiba ada pewahyuan yang luar biasa terhadap lagu itu, Bapak Ibu Saudara. Lagunya itu oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore, for endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Itu satu lagu simple, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi hari itu saya menerima pengertian, pewahyuan yang luar biasa. Saya mungkin ratusan kali udah menyanyikan lagu itu, mungkin puluhan atau ratusan kali. Tetapi kemarin adalah satu hal yang baru buat saya. Menyanyikan lagu yang sama, menyanyikan dengan aransemen yang sama, dengan chord yang sama, tidak ada sesuatu yang baru. Tetapi pewahyuannya baru ketika saya mau rendah hati di dalam hadirat Tuhan. Bukan masalah, yang memimpin waktu itu adalah orang-orang secara umur di bawah saya. Tapi saya tidak fokus kepada hal-hal fisik seperti itu. Hari itu Roh Kudus bilang hari ini Tuhan mewahyukan. Oh benar, dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, firman Tuhan. Wah, itu saya rasa pulang itu, kalau dalam rohani mungkin perut rohani saya udah gede sekali karena saking kenyangnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan diwahyukan, kita akan menerima pewahyuan kalau memang kita lapar, Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ini yang Paulus mau ngomong adalah tentang rahasia Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh. Di dalam apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam roh. Jadi rahasia Kristus itu juga dinyatakan di dalam roh. Tidak bisa dinyatakan di dalam obrolan-obrolan. Tidak bisa dinyatakan di dalam perbincangan-perbincangan sehari-hari. Tapi ini dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi berbicara tentang rahasia Kristus itu dinyatakan di dalam roh, dinyatakan dengan pewahyuan di dalam roh. Makanya kita perlu connect dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu bangun hadirat Tuhan. Kita terus harus masuk di dalam persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh. Saya kebetulan tahun ini juga ada pekerjaan berhubungan dengan tentang ahli waris. Saya bekerja di insurance dan ada ahli waris. Saya juga cukup mengerti tentang ahli waris. Dan ketika surat tentang ahli waris itu, misalnya misalnya sesuatu terjadi kepada saya, maka ahli waris saya yang akan menerima berkat atau menerima kekayaan atau menerima satu aset yang telah dijanjikan pada perjanjian awal itu. Dan tidak bisa ketika kejadian yang menerima bukan ahli waris, itu tidak bisa. Jadi ahli waris untuk rahasia-rahasia firman Tuhan atau pewahyuan dan urapan itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan bagaimana seperti kita? Tapi di ayat 6 ini dibilang bahwa kita juga turut menjadi ahli waris, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang juga bisa merasakan aset-asetnya Tuhan, berkatnya Tuhan, warisan seluruh kemuliaan Allah itu juga menjadi bagian kita. Karena kita adalah anak yang juga adalah menjadi ahli waris. Tadinya bukan kita, tapi kita juga menerima. Nah, berbicara ini sebenarnya untuk apa? Karena kita sedang masuk di dalam masa-masa penuaian, Bapak Ibu Saudara. Dan tuaian, saya berdoa, saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara bahwa tuaian ini adalah bukan tuaian yang biasa, bukan kebangkitan yang luar biasa, bukan movement yang biasa. Tetapi ini adalah tuaian yang tidak biasa, tuaian yang luar biasa. Dan tuaian seperti ini tidak menunggu pandemi selesai baru tuaian itu ada, tidak. Di tengah pandemi ada, di tengah masalah ada, tuaian hadir di dalam kehidupan kita. Di tengah semua ini, di tengah semua pergumulan kita, tuaian tidak biasa ini hadir. Itulah sebabnya makanya namanya kenapa saya hari ini banyak berbicara tentang tuaian yang luar biasa, tuaian yang tidak biasa. Karena ini timbul di masa-masa pandemi. Ini timbul di masa-masa susah, di masa-masa kritis orang, di masa-masa banyak orang mengalami pergumulan, tapi disitulah ada tuaian Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang lebih besar, yang belum pernah Bapak Ibu rasakan, yang belum pernah teritorial Bapak Ibu Saudara rasakan. Tapi di masa-masa itu Tuhan akan menyatakan tuaian itu, Tuhan akan menyatakan kemuliaan itu. Bapak Ibu, saya mau menutup dengan dua hal, bagaimana kelanjutan dari apa yang tadi kita bahas. Kita juga bisa buka 2 Korintus 9 ayat 6, kita balik ayat yang tadi.
Bagaimana juga agar kita bisa mengalami tuaian? Kalau tadi kita udah mendengar itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah itu lewat pewahyuan oleh Roh, dan itu juga melalui pengurapan. Dan sekarang kita berbicara bagaimana ketika anugerah itu kita sudah ada, bagaimana seharusnya kita berbuat. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, pikirkanlah ini katanya. Benar-benar renungkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saya rasa ayat ini bukanlah hal yang sulit untuk kita pahami. Saya percaya ini Bapak Ibu Saudara pasti sangat mengerti dengan ayat ini. Ini bukan hal yang harus kita belah seperti apa, tidak. Tetapi ini ada hal yang harus kita percayai dan gampang untuk dipercayai, karena seperti ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau berbicara tentang anugerah yang luar biasa, atau tuaian yang luar biasa, atau kebangkitan yang luar biasa, itu harus disertai dengan pemberian yang luar biasa. Jadi kita tidak akan mengalami tuaian yang luar biasa ketika kita memberi dengan hati yang biasa, memberi biasa, pemberian kita biasa. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengalami tuaian yang biasa, jangan memberikan yang biasa. Tetapi tuaian yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita memberi yang luar biasa. Bagaimana mungkin kita mengalami tuaian yang luar biasa tetapi memberinya biasa? Itu tidak masuk di dalam, ini menurut saya ini rumus Bapak Ibu Saudara. Namanya rumus itu nggak bisa diacak-acak. Ketika kita memberi secara luar biasa, akan ada tuaian secara luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita mau gereja kita diberkati oleh Tuhan, kita memberi. Kita memberi, janji iman kita berikan secara luar biasa. Kalau hidup kita mau diberkati oleh Tuhan, persepuluhan kita memberi. Selain persepuluhan, hidup kita, waktu kita, pelayanan kita secara luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya itu tergantung menaburnya Bapak Ibu Saudara. Jadi taburan kita sekarang menentukan tuaian kita nanti. Taburan kita sekarang menentukan tuaian kita nanti Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara masih bersama dengan saya? Haleluya. Dan itu ayat 6, ini ayat 7 yang terakhir. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 7 dibilang, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Allah mengasihi bukan sembarang orang yang memberi Bapak Ibu Saudara. Semua orang bisa memberi. Tapi apakah pemberiannya dengan sukacita? Jangan dijadikan alasan juga, saya memberikan sukacitanya saya memberikan sedikit aja lah. Iya, nggak apa-apa juga. Tapi tuaian kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, jangan, ayat 6 dan 7 ini saya strongly suggest Bapak Ibu Saudara jangan dipisahkan. Memberi harus luar biasa, memberi harus maksimal, dan memberi harus dengan penuh rasa syukur dan rasa sukacita, dengan damai sejahtera. Karena Allah mengasihi bukan sembarang orang. Allah dibilang Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan Allah mengasihi orang yang memberi. Tidak lengkap ya Bapak Ibu Saudara. Saya juga memang bukan ahli dalam menggali, tapi saya menyajikan apa yang firman Tuhan tulis. Dan tidak ada Allah mengasihi orang yang memberi titik. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita baru titik. Jadi saya hari ini ajak Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita memberi maksimal, tapi memberi dengan sukacita. Karena dengan pemberian kita, sikap hati itulah yang Tuhan kita lihat. Bapak Ibu beri 100 ribu, kasih 10 ribu, 100 ribu, 2 juta, 1 miliar. Bahkan nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan 500 miliar, 1 triliun. Itu tidak sebanding dengan kekayaannya Tuhan, betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan ingin tahu seberapa maksimalnya kita bisa memberi dan bagaimana sikap hati kita ketika memberi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur kita bisa naik
kepada Tuhan, dan kita menolong orang untuk memberikan juga, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara menangkap satu hal yang luar biasa, menangkap satu hal yang menarik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bersiap. 2021 masih ada 40 hari lagi. Saya percaya mulai hari ini, atau Bapak Ibu bisa mulai besok, hari ini Bapak Ibu Saudara kita hari ini belajar untuk menerima anugerah dengan pewahyuan dan urapan, dan juga kita belajar untuk memberi maksimal dengan hati yang bersuka cita. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Saya akan menutup kita dengan doa. Tuhan, kami percaya bahwa waktu ini tuaian. Mungkin 10 bulan kurang lebih kami sudah jalani, tidak ada, rasanya kok tidak ada tuaian. Tapi kami masih punya 40 harian untuk menutup 2021. Karena janji Tuhan bahwa tahun ini akan ada ucapan-ucapan syukur yang lahir, Tuhan. Oleh sebab itu kami masih punya waktu, kami masih punya waktu untuk menerima anugerah Tuhan, menerima pewahyuan Tuhan, menerima pengurapan Tuhan, dan kami masih ada waktu untuk memberi lebih banyak, memberi lebih luar biasa daripada sebelumnya, dan memberi dengan sukacita, sehingga apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami tahun ini itu terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, hamba memberkati firman ini sudah berhenti diberitakan, hamba sudah berhenti berbicara, tapi firman Tuhan tetap mengerjakan bagianmu di dalam kehidupan hati yang mau terus terbuka kepada kegerakan Tuhan. Ini waktumu Tuhan, terus bekerja di dalam kehidupan kami. Berkati gereja kami, berkati senior pastor kami, berkati tim pengembalaan kami, seluruh orang-orang yang bekerja, staff, full-timer, bahkan semua pelayan-pelayan. Tuhan memberkati semuanya. Kami masuk di dalam kegerakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara di dalam Precious Worship Night hari ini. Minggu depan kita juga ada Precious Worship Night. Tetap hadiri, tetap ikuti semua jam-jam doa setiap hari Bapak Ibu Saudara, pagi dan malam, bahkan ibadah minggu. Bapak Ibu juga daftarkan diri Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu Saudara, bahkan teman-teman atau kerabat atau keluarga yang lain di luar keluarga inti Bapak Ibu Saudara, untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, untuk bergabung di dalam ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita pulang di dalam, semua kita berpisah di dalam berkat dan sukacita Tuhan. Sampai bertemu di Precious Worship Night setelahnya. Tuhan Yesus memberkati.